بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Para jamaah yang masih berdiri tolong mengisi merapatkan tempat yang telah disediakan. Pada juga para karyawan Pak Haji Tony juga duduk bareng bersama jamaah yang telah disediakan. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Bait Bapak Haji Ahmad Fatoni. Untuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih mendapatkan karunia-Nya, hidayah-Nya serta inayah-Nya sehingga kita hadir pada acara buka puasa bersama di rumah kami ini. Salawat serta salam mugia tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan cucuran rahmat di yaumil akhir. Terima kasih Pak Haji Tony telah memberikan sambutannya. Mari kita doakan semoga usahanya tambah lancar, diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Rambutan Ustadz Ikhwan Ali. Untuk itu kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusollimu ala haril anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru-guru kita, para alim ulama, panutan buat kita, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, dan doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati juga Kiai Haji Muhammad bin Arifin, dan doakan juga beliau panjang umur, sehat selalu, lalu mendampingi kita, membimbing kita tentunya. Yang saya hormati, saya banggakan juga Ustadz Muslim Mubarak, beliau juga panjang umur. Para undangan yang lainnya hadir, Ketua RW, staf perangkatnya sampai ke 1 RT sampai ke 19, ya. Pak Haji Aso, Haji Sailan, ya. Dimangka, serta Haji Ahmad Fatoni, Ustaz keluarga, para undangan, Bapak Ibu semua yang tidak sebut satu persatu, Ali juga FKDM, LMK, ya. Pertama dan utama, kembali kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam, dan tentu saja nikmat panjang umur serta nikmat silaturahmi, sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam lupa disampaikan junjungan kita yang besar Muhammad SAW.
Mudah-mudahan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ifdalih wa syukru lahu ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa a'azzi ibadih, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjahu ila yawmi liqa'ih, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu mawlana al-azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai sepenuh hati kita. Berharap keberkahan guru-guru kita yang mulia, berharap keberkahan guru-guru kita yang mulia, para habaib, para kiai, asatidzah. Kita doakan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Misbahul Munir, matta'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid darain, amin ya rabbal alamin. Juga guru kita yang mulia yang kita cintai, ad-da'i ilallah, Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid darain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa para aparatur pemerintah, pemimpin wilayah kita yang kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita bisa menjadi tauladan dan di dalam hatinya betul-betul sayang dan perhatian kepada rakyatnya. Hadir dan memang selalu hadir lurah kita yang kita doain Pak Lurah jadi camat. Amin. Habis jadi camat wali kota. Amin. Habis wali kota Pilkada DKI dan habis wali kota caleg. Ya. Ketuaan. Iya, tadi mau saya doain jadi gubernur dipotong duluan ya. Pak Lurah kita ini Masya Allah rambutan beruntung punya lurah. Ya. Anaknya di Yaman, mudah-mudahan pulang jadi ulama. Contoh nih, biasanya pejabat jarang yang anaknya pengen jadi ulama. Tapi Pak Ikhwan ini benar-benar nih, beliau jadi lurah, anaknya di Yaman. Ya, berkah udah rezekinya. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ketua RW, para ketua RT yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Bapak Ketua RW 06, Bapak Artam yang juga sangat rajin. Saya sering dengar suaranya itu ngingetin orang mancing di waduk. Kalau udah maghrib tuh diingetin. Ya luar biasa, subuh ngebangunin. Jarang-jarang RW begini. Kalau bisa RW seumur hidup nggak apa-apa, setuju? Iya. Yang di waduk diingetin terus, udah maghrib, jangan mancing begitu. Ada yang dengar, ada yang enggak, itu bukan urusan. Ya, yang penting kita udah ngingetin. Bapak-bapak RT, para tokoh masyarakat hadir di sini, orang tua kita, orang tua kami,
Bapak Haji Ahmad Wahidin Hanafi, Allah berkahi kesehatan beliau. Kemudian ada Haji Asah Sudarsa, ada Bapak Haji Sumanta, Bapak Ustadz Aris, Bapak Haji Sailan, dan juga para tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan orang tua kita ini jadi sumber keberkahan kita. Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah nangis waktu ibunya meninggal. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa nangis? Beliau menjawab, karena satu pintu surgaku sudah tertutup. Mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita ini mengingatkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, para undangan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Fatoni beserta keluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan keluarganya diberkahi Allah, usahanya diberkahi Allah, dan mudah-mudahan selalu bersama dengan orang-orang yang saleh sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Karena memang ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, ya, bersama dengan orang-orang yang saleh. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita menoleh kanan kiri, depan belakang, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang soleh, yang sudah merasakan kehadiran beliau-beliau di sekitar kita. Maka bersyukurlah, karena itu tanda keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Tapi berapa banyak pun harta kita, tinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita di dunia, orang-orang soleh tidak ada di sekitar kita, maka itu adalah peringatan keras bahwa hidupnya akan berakhir dengan penderitaan. Jangan lupa bahwa di alam akhirat kelak Allah perintahkan untuk mengambil seseorang yang hidupnya waktu di dunia serba susah, serba sengsara, serba melarat, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah, isbighu sibghatan fil jannah. Orang paling susah hidupnya di dunia ini diperintahkan Allah untuk dicelupkan satu kali celup ke dalam surga, bukan dimasukin, cuman dicelup. Kalau sambal terasi mah diapain? Nah, itu pada tahu sambal terasi ya. Iya, ah, iya benar celup. Man saya doang kagak, saya kagak dikasih. Jadi bukan masuk surga, cuman dicelupin sedikit, nggak dimasukin. Kalau sambal terasi mah cuman nyoel. Kemudian diangkat tuh orang yang paling belangsak kalau bahasa kitanya, ya paling. Kalau bahasa Pak Ikhwan ini paling belangsak. Hidupnya di dunia paling belangsak, tapi dia sabar, tapi dia soleh, taat, dikelilingi orang-orang soleh, dicelupin ke sorga sekali, diangkat, ditanya, hei orang miskin, hei orang paling belangsak waktu hidup di dunia, apa kamu pernah merasa menderita? Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, orang miskin itu menjawab, wallahi demi Allah saya enggak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Yang saya rasakan adalah selalu merasa bahagia. Dari penderitaan seumur hidup, serba kekurangan, serba terhimpit, terjepit, tapi bertahan di jalan Allah, dikelilingi orang-orang soleh, taat dan sabar, maka berbuah manisnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu celupan di surga menghapus penderitaan seumur hidup. Ini tolong jadiin prinsip hidup. Satu celupan di surga merubah dan menghapus penderitaan seumur hidup. Lalu kemudian ada lagi yang diangkat. Kemudian kata Allah, isbighu sibghatan finnar.
Ini orang paling bahagia, orang paling kaya, orang paling hebat, paling terpandang, paling terhormat. Kalau dia datang orang pada minggir, ada nggak yang begitu? Dia datang orang pada minggir. Dia datang orang pada lari, ada nggak yang begitu? Ada ya? Dia datang karpet merah digelar, tapi kemudian dia nggak taat. Di sekitarnya bukan orang-orang soleh, asyik dengan dunia, jauh dari Allah, nggak mau dekat sama orang-orang soleh. Sama orang soleh mah repot, sama orang soleh mah banyak aturannya. Mendingan sama teman-teman yang biasa, bebas. Begitu masuk ke alam akhirat, dicelupkan isbiqhu sibghatan finnar. Celupkan orang ini satu celupan ke dalam neraka. Lalu diangkat, kemudian ditanya, kamu pernah nggak merasa bahagia seumur hidupmu? Maka orang ini menjawab, demi Allah, saya nggak pernah merasa bahagia seumur hidup. Yang saya rasakan adalah penderitaan seumur hidup. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hadirin sekalian, satu celupan di dalam neraka menghapus kebahagiaan seumur hidup. Ini udah pegang aja dua jadi prinsip hidupnya. Ingat aja, ingat. Kalau udah mulai singit sedikit, ingat deh tuh. Satu celupan ke sorga ngapus penderitaan seumur hidup. Satu celupan ke neraka menghapus kebahagiaan seumur hidup. Nah sekarang bapak-bapak saya tanya, ada duit 100 juta haram, kemudian ada lagi duit 10.000 halal, ambil yang mana? Ambil yang mana? Ambil yang mana? 100 juta haram, 10.000 halal, disodorin di depan kita, bapak-bapak pilih yang mana? Ah, ini prinsipnya kagak laku Pak Lurah. Harusnya jawab yang tegas dong, ya kan? Ingat, satu celupan di neraka ngapus kebahagiaan seumur, satu celupan ke surga menghapus penderitaan seumur. Biarin nggak dapat 100 juta haram, dapat 10.000 halal. Nanti di akhirat dicelupin ke sorga, berasa lebih daripada 100 juta. Sallu ala Nabi Muhammad. Diambil 100 juta enak, bisa makan, bisa macam-macam, beli ono beli itu, kan begitu. Tapi kemudian dia wafat, dia meninggal di hari akhirat, dicelupin ke neraka 100 juta. Apa ada rasanya? Apa ada artinya? Kira-kira betul apa enggak? Nah sekarang saya tanya lagi sebelum saya tutup. Ada 100 juta haram, 10.000 halal, mau yang mana? Alhamdulillah. Berarti berhasil di pengajian udah. Ya, saya emang nggak banyak-banyak ceramah begitu aja karena ini yang paling berat, betul? Betul nggak? Apalagi musim kampanye kemarin, di hati milih yang bener. Tukang mabok ngasih 100.000. Dipilih yang mana? Yang rajin sholat apa tukang mabok? Dikasih 100.000. Dibelain mati-matian tukang mabok. Dia emang sekarang mabok, tapi siapa tahu ntar kalau naik dia jadi tobat, jadi kiai. Tuh begitu. Giliran yang tukang sholat kagak ngasih duit, ntar dia jadi caleg tukang mabok. Begitu. Ya Allah. Jadi hadirin sekalian, intinya apa? Saya mau sampaikan di bulan suci Ramadan ini, menahan diri bahkan dari yang halal itu merupakan latihan buat kita untuk menahan dari yang haram. Dan ingat prinsipnya, satu kali celupan di neraka menghapus kebahagiaan seumur hidup, satu kali celupan di surga menghapus penderitaan seumur hidup. Dan kemudian sebagai penutup saya ingin sampaikan, bagaimana supaya kita bisa bertahan istiqomah di jalan Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Banyakin sahabat orang-orang yang soleh, deketin sahabat-sahabat yang soleh. Dalam hadis riwayat
Al-Imam Ahmad umpamanya dari sahabat Abu Hurairah, baginda Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Kalau mau lihat orang, lihat sahabatnya gitu. Kata Nabi cukup segitu. Kalau mau lihat orang, lihat sahabatnya. Ama siapa dia sahabat? Siapa yang dianggap sahabat, begitu agama orang itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak bisa dibohongin. Al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Ruh manusia itu seperti tentara yang dibaris-barisin, masing-masing punya kompi, masing-masing punya batalion, ngumpul di masing-masing kompi, ngumpul di masing-masing batalion. Bakal ngumpul itu. Makanya kalau kita ngumpul dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan walaupun kita enggak bisa seperti orang soleh itu, mudah-mudahan kebawa soleh. Dan mudah-mudahan kalau kita enggak bisa seperti mereka, solehnya tingkatannya tinggi, mudah-mudahan harapan kita nanti di alam akhirat kita dibela sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita. Kan ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Nabi dalam hadis yang panjang, luar biasa panjang, di antaranya cuplikannya menjelaskan, ma minkum min ahadin bi asyadda munasadah fi istiqsa'il haqqi lillah minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar. Kata Nabi, enggak ada orang nanti di akhirat nanti nih, di akhirat nanti enggak ada orang yang paling lantang omongannya. Kalau di dunia semua orang bisa ngomong, betul? Yang paham ngomong, yang enggak paham sekarang berani ngomong, yang gagal paham juga berani ngomong, itu dunia. Tapi di hadapan Allah enggak bisa sembarang orang ngomong, mulut dikunci. Tapi ada kelompok yang suaranya lantang. Bahkan kata baginda Nabi, enggak ada yang selantang orang-orang ini. Apa yang mereka suarakan? Mereka suarakan pembelaan. Pembelaan kepada Allah terhadap saudara-saudaranya yang sudah masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti di alam akhirat, orang-orang soleh ini bakal nyari sahabat-sahabatnya di dunia, di dalam surga. Mana nih sahabat saya dulu di dunia? Kok enggak ada? Kok enggak ada? Ditanya, oh dia masuk neraka. Tuh. Ini untungnya bersahabat dengan orang soleh. Di neraka udah sahabatnya, udah masuk di neraka. Dalam hadis itu dijelaskan udah terbakar, separuh badannya udah dibakar di neraka. Dicari sama sahabatnya yang soleh ini. Kemudian dibela, apa belanya? Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, itu sahabat saya, ya Allah masuk neraka, ya Allah, padahal dia puasa Ramadan bareng sama saya, sholat sama saya, haji juga, ya Allah. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah enggak akan membuat penduduk surga bersedih. Allah tidak akan pernah mengecewakan penduduk surga. Ketika penduduk surga yang orang soleh ini memohon kepada Allah agar sahabatnya dikeluarkan dari neraka, Allah menjawab dengan memberikan pemberian yang lebih dari permintaannya. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Bukan hanya dia, tapi keluarkan semua sahabat yang engkau kenal. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang paling beruntung orang yang namanya disebut sama orang soleh. Jangan cuma mana? Dari mana? Enggak, disebut namanya sama orang soleh. Bikin nama kita disebut sama orang soleh, biar nanti kita dibela di hari akhirat, saudara sekalian, ya. Biar nanti kita dibela, masya Allah, luar biasa. Akhirnya dia keluarin tuh semua orang yang dia kenal. Ini manfaat kita berteman dengan orang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan hadirin sekalian, tidak pernah lupa saya ingatkan, di setiap majlis di bulan suci Ramadan, yang belum pernah iktikaf satu malam pun di 10 malam terakhir, nih tahun ini iktikaf, siap apa enggak? Yang belum iktikaf, siap iktikaf? Siap? Yang udah pernah, terusin. Karena iktikaf itu nikmat, dan Rasulullah enggak pernah ninggalin iktikaf. Enggak bisa 10 malam, minimal malam 27 ente iktikaf. Enggak bisa dari awal, habis tarawih masuk ke masjid, pulang habis subuh. Yang kerja tetap bisa kerja, yang dagang enggak keganggu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.